Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat. Nikmat yang sangat banyak yang tidak pernah kita bisa hitung dan kita kalkulasikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung semua nikmatku, maka niscaya nikmat-nikmat tersebut terlalu banyak untuk bisa kita hitung. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat keamanan untuk negeri ini. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang masuk waktu pagi hari dalam kondisi negaranya aman, wa'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, ia tidak terkapar ataupun terbaring di atas ranjang rumah sakit. Wa indahu qutu yaumih, dan ia memiliki bekal makanan satu hari di waktu pagi sampai waktu malam hari. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faka'annama hizat lahu dunia." Maka sesungguhnya ia telah mendapatkan semua nikmat-nikmat dunia. Kayak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri kita aman. Tubuh kita sehat. Ibu-ibu sudah sarapan apa belum? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah sarapan ya? Oh belum? Oh belum 2 kali? Maka ketika kita sudah dalam kondisi aman, sehat, bisa makan, maka kata Nabi, dia sudah mendapatkan semua nikmat-nikmat dunia. Bu punya 2 triliun. Tapi nggak bisa pipis tuh. Nah, gimana itu ya? Pisisnya pakai selang tuh. Terkapar. Ya Allah. Kira-kira bisa menikmati enggak itu uang? Bisa. Nah, ketika kita bisa makan enak ya, subhanallah. Ibu-ibu suka makan apa? Tengkleng. Ah, subhanallah. Kan tengkleng, tapi kedengaran suara bom, misal bum. Suara pistol. Kira-kira enak enggak makannya tuh, Jam? Dalam kondisi aman, ya, sehat, dan punya makan untuk bekal satu hari. Itu kita seakan-akan kata Nabi telah diberikan semua nikmat-nikmat dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali itu kita lupa untuk bersyukur kepada Allah ya. Belum dibelikan HP, sedih ya Allah, nangis, subhanallah ya. Gak jadi makan gak jadi diajak ke tempat ini, sedih, nangis sampai berhari-hari. Ya Allah, kata Nabi ini kalau sudah aman, sehat, bisa makan, itu semua kenikmatan dunia ada pada dirinya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya induk dari segala macam kenikmatan adalah iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kita melakukan amal ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan pada duha kali ini adalah sebagai bentuk usaha dan ikhtiar kita untuk menjemput sebuah karir terbaik yang pernah dirintis oleh seorang hamba Allah, yaitu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi yang terbaik. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, sosok manusia yang paling kita rindukan, paling kita cintai. Sosok manusia yang apabila kita labuhkan segenap cinta kita kepada dirinya, cinta tersebut akan membuat seorang hamba Allah menjadi mulia. Ialah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam,
Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri-istri beliau, dan orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita sampai hadis nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Betul, dan nomor 4 ya, Pak? Ya, nomor 4. Baik, kita akan baca, dan sebelumnya kita berdoa dan meminta tolong kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang apabila kita dengar, ilmu itu membekas di dalam hati. Ilmu yang apabila kita dapatkan, kita mudah untuk mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah untuk mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi nama sahabat ini atau sahabat ini bernama Jabir bin Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, Jabir dan ayahnya. Ia mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Dahulu kita pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, pada sebuah peperangan. Pada sebuah apa jemaah? Perang. Perang apa ini? Perang yang dimaksud ini adalah perang Tabuk. Perang apa jemaah? Pernah dengar perang Tabuk? Pernah. Jauh apa dekat itu Tabuk? Dari kota Madinah. Sangat jauh. Sangat apa? Jauh. Itu dari kota Madinah itu jaraknya sekitar 670 kilo. Semarang Jakarta nambah dikit, ya, 670 kilo. Dahulu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Subhanallah. Ini perjalanan jauh bukan untuk tamasya. Insya Allah ya. Untuk apa jemaah? Perang. Yes. Wahai Nabi, sampai sana ada cottage atau hotel apa enggak? Loh, enggak ada. Subhanallah. Ini bukan liburan jemaah ya. Wahai Nabi, bisa nggak di sana extend 3 hari, 4 hari? Ini dalam posisi mau apa? Perang. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya menuju Tabuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bil Madinati la rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah ada sebagian kelompok manusia. Masirtum masiron wala qata'tum wadiya. Tidaklah kalian melangkahkan setiap langkah kaki, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah yang dalam dan curam, illa kanu ma'akum, kecuali orang-orang yang tertinggal di kota Madinah, orang-orang yang tidak mengikuti kita dalam perang ini. Jasad mereka di kota Madinah, fisik mereka di kota Madinah, illa kanu ma'akum, namun mereka tetap dapat pahala. Subhanallah. Lebih enak di mana jemaah? Ikut perang atau tinggal di Madinah? Ikut perang, Masya Allah. Nah, hati-hati ibu ini tulus semua ya. Kecuali yang ada di Madinah ini pahalanya sama kayak kalian.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah alasan bagaimana pahala orang-orang yang tertinggal di kota Madinah yang tidak ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa meraih dan mengejar pahala yang sama orang-orang yang telah menempuh perjalanan jauh, terik matahari, dinginnya malam, susahnya medan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habasahumul marad. Mereka itu punya udzur sakit. Udzur apa jamaah? Jadi kalau jamaah ya sehat semua jamaah ya. Jadi kalau ibu-ibu rutin nih datang ke kajian, qadarullah ada yang kemudian beberapa kan kemudian ada yang sakit. Semoga Allah melindungi kita semua. Kemudian ia tidak bisa hadir. Ia tetap dapat pahala sebagaimana ia dalam kondisi sehat. Makanya dalam kondisi sehat, itu ibu-ibu semangat untuk ibadah karena sehat. Ya, itu tidak selamanya. Karena kita dalam kondisi top perform, itu tidak selamanya. Pasti kita pernah mengalami masa-masa sakit. Maka ketika kita dalam masa sakit itu pengen dapat pahala yang sempurna, maka maksimalkanlah ibadah tatkala kita dalam kondisi sehat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari, An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas. Tadi yang pertama Jabir, yang kedua ini siapa? Anas. Anas. Kata Anas radhiyallahu anhu, roja'na min ghazwati Tabuk. Tatkala kita perang, tatkala kita pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi-lagi Nabi mengucapkan, Inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya orang-orang yang berada di belakang kita yang sedang tertahan di kota Madinah, masalakna syi'ba, tidaklah kita menempuh ya, bukit-bukit yang kecil ya. Subhanallah. Jadi kalau di Saudi itu gurun apa aja mah? Pasir ya. Naik ya, kadang ke gunung dikit ya, gunung yang mungkin agak rendah ya. Kemudian turun lagi, walawadian, turun ke lembah. Subhanallah. Kira-kira itu capek apa aja? Subhanallah, capek. Pemandangannya bagus apa aja? Nah, kalau di Indonesia naik gunung, wah, masya Allah, dapat sunset, sunrise, betul. Ada air terjun ya. Kalau di sana aja, siang itu panas terik, sejauh mata memandang, masya Allah. Gurun pasir semua. Kami sahabat ini happy. Illa wahum ma'ana, kata Nabi. Orang-orang yang tertinggal di kota Madinah itu, ya, mereka itu pahalanya sama dengan kita. Ya, habasahumul udru. Mereka itu karena ada udur. Ada apa jamaah? Sholat itu boleh ditinggalkan apa enggak? Apa udur seseorang boleh meninggalkan sholat? Udur yang pertama, dia hilang ingatan, ya, tidak berakal, ya. Udur yang kedua, dia mati. Siapa mati ya? Dia ada wajib apa? Sholat. Maka sholat itu hukumnya dalam setiap keadaan selama ia berakal, hukumnya apa? Makanya kalau ada orang yang sakit, itu biasanya orang sakit itu lebih berat untuk sholat atau lebih mudah? Berat ya. Kalau orang sakit biasanya minum obat, betul. Kasih obat minum ya, siang. Hawannya apa? Ngantuk. Subhanallah. Ya kan? Ya Allah ya. Mau bangun itu berat. Itu padahal di rumah. Apalagi kalau kondisinya ia
terkapar di atas ranjang rumah sakit. Tapi sholat itu tetap wajib. Makanya orang-orang yang tidak terbiasa sholat tatkala dia sehat, ia akan mengalami sebuah hal yang berat untuk sholat tatkala ia dalam kondisi sakit. Makanya kalau orang sakit diingetin, ya, ini sudah waktunya apa? Sholat. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu setelah ditusuk, ya, nah, Umar bin Khattab itu terkapar pingsan. Sahabat bangunin, dia nggak bangun. Kata sahabat yang lain, itu passwordnya salah. Kaget ya. Loh, passwordnya apa ini? Kalau mau bangunin Umar, passwordnya itu sholat. Subhanallah. Ibu kalau bangun passwordnya apa nih, Bu ya? Kalau salah, kode salah, nggak bangun tuh Umar. Maka diingatkan, wahai Umar, sholat. Itu Umar bin Khattab langsung bangun dia. Sholat nas. Gimana Pak? Jamaah kemarin sudah sholat apa belum? Perutnya itu darah jamaah. Tapi dia keinget, kaum muslimin sudah sholat apa belum? Yang waktu saya imamin mereka telah menyelesaikan sholatnya atau belum? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Makanya kalau orang sakit, itu kok dia ngigaunya, pikirannya sholat, itu tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ia bisa melakukan hal tersebut kecuali dalam kondisi sehatnya, dalam kondisi ia primanya, ia selalu melaksanakan dan ingat terkait ibadah sholat. Dan saking wajibnya sholat jamaah, ini sahabat ini dalam kondisi perang masih wajib sholat apa enggak? Makanya saking wajibnya sholat, bahkan dalam kondisi perang, itu tidak ada udhu untuk meninggalkan sholat. Pertanyaan saya, majelis taklim di tempat ini, kalau ada perang, kira-kira jamaahnya pada udhu apa enggak? Hah? Subhanallah. Ada. Ustaz, tidak aman ini Ustaz ya. Subhanallah. Tidak aman sudah. Uzur. Tapi kalau sholat, dalam kondisi aman, takut atau perang, dia tetap wajib. Subhanallah. Bagaimanapun kondisi dia. Ustaz, bagaimana kalau ada seorang sniper? Tahu sniper aja mah? Sudah betul, jarak jauh ya kan. Itu kalau sniper ya kan, itu pakainya khusus ya kan. Kalau di hutan-hutan mungkin pakainya hijau loreng-loreng. Kalau padang pasir pakaiannya coklat ya. Bahkan kepalanya tutupin daun-daun ataupun ya. Dia kalau berdiri Ustaz ketentak musuh dia, ya kan? Karena dia biasanya akan merengsek masuk di wilayah musuh. Nah, bagaimana sholatnya? Ya sholat dia dalam kondisi itu. Dalam kondisi tiarap wajib sholat. Ya wajib apa? Sholat. Kalau dia mampu berdiri, berdiri. Tapi kalau tidak mampu membahayakan nyawanya, dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Tiarap. Maka begitu juga orang yang sakit, Ustaz. Ada fulan sakit, dia nggak bisa wudhu, diwudhukan. Ya, kalau air itu tidak bermadarat untuk dirinya. Kalau nggak bisa diwudhukan, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Ustaz, kalau nggak ada yang mewudhukan, nggak ada yang mentayamumkan, gimana sholatnya? Sedangkan celananya itu najis. Sholat dalam kondisi najis. Sholat itu tetap apa? Wajib. Makanya dulu para ulama klasik itu pernah membahas sebuah kasus bagaimana hukumnya tatkala seseorang berada di sebuah penjara. Yang di penjara dilepaskan, dicopot bajunya, kemudian ia diletakkan di tempat yang najis. Sholatnya masih wajib apa tidak? Wajib. Gimana dia sholat dia? Dia sholat dalam kondisi tidak berpakaian, ia sholat dalam kondisi apa? Najis. Karena berudzur, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, maka tidak ada udzur bagi orang sakit yang mengatakan, mohon maaf nih saya nggak ada yang mewudukan, mohon maaf nih pakaian saya najis, saya tidak bisa sholat. Sholat sudah. Sholat itu tetap apa? Wajib. Ya. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita akan masuk, sebelum kita masuk pada mutiara-mutiara hadis, kita akan berkenalan dengan sosok rawi hadis ini.
Rawi hadis yang pertama ini adalah Jabir bin Abdullah. Siapa jamaah? Pernah dengar sahabat Jabir? Pernah atau belum? Pernah ya, Jabir. Pernah Ustaz. Tetangga saya namanya Jabir. Masya Allah. Pernah Ustaz. Jabir tuh kalau nggak salah menyanak anak di sekolah tuh. Kalau jemput anak tuh, Jabir, Jabir, jemput tuh sama umanya. Nah ini Jabir yang beda. Ini Jabir sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah. Dia adalah seorang sahabat. Apa nama? Namanya siapa? Jabir bin Abdullah. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Dan bapaknya namanya siapa? Abdullah. Ini juga sahabat. Ya. Berarti anak dan bapak sama-sama apa? Sahabat Nabi. Ya. Apa definisi sahabat? Masih ingat? Orang yang bertemu Nabi, masuk Islam dan meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Ya. Kalau Abu Lahab sahabat Nabi enggak? Kan ketemu sama Nabi itu. Ya, tapi tidak beriman dan meninggal dalam kondisi apa? Kesyirikan. Ya. Dan anak dan bapak ini, Jabir dan ayahnya Abdullah, adalah sosok manusia yang saling berlomba dalam kebaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sosok Jabir, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah sebaik-baik orang yang ada di muka bumi. Tatkala perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa jamaah? Nah, itu nanti dalam pelajaran sirah ada yang namanya perjanjian apa? Hudaybiyah. Dan yang menonjol dari diri Jabir, Jabir itu sangat semangat menuntut ilmu. Subhanallah. Bahkan beliau meriwayatkan sekitar 1540 hadis. Banyak apa sedikit ya, Mas? 1540 hadis. Dan sahabat Jabir bin Abdullah ini, subhanallah, pada waktu umur 60 ya, atau 70 tahun, beliau itu keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Ibu-ibu di sini ada yang sudah umurnya 60 tahun. Oh, Masya Allah. Nah, tenang, ibu gak sendirian. Ya, ada inspirator kita, yaitu Jabir bin Abdillah. Nah, pertanyaannya, rumah ibu ya masih satu RW apa enggak? Hah? Masih satu RW ya? Masya Allah. Nah, satu kecamatan. Tenang, Masya Allah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia pergi dari Madinah ke kota Mekah untuk mendengar hadis. Subhanallah. Mendengar apa? Hadis. Makanya dalam mencari ilmu itu tidak hanya seseorang itu berhasrat untuk mengaji online, tapi apabila ia mampu
maka lebih baik ia mengaji secara offline, datang. Karena dalam majelis ilmu yang offline itu lebih banyak kebaikan dan walaupun ngantuk Ustaz, walaupun ngantuk datang tuh, betul. Walaupun ngantuk itu tidak masalah. Saatnya ngomong 2 jam, dia bangunnya 5 menit tuh. Pas 5 menit, tadi Ustadz ngomong apa itu? Ternyata sholat 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu masuk ke dalam hati itu. Oleh-olehnya dia tuh. Subhanallah. Nah itu jamaah. Tapi kalau di rumah ya, itu ngantuk langsung bablas. Subhanallah. ya, ya sudah, apa? Ya dua-duanya hal yang baik, tapi lebih baik datang apa? Offline, datang langsung. Dan disitulah ya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa? Kebaikan. Makanya emang enak ya, masya Allah. Makanya majlisimu tenang. Saking tenangnya itu ada yang ngantuk ya. Tenang sudah ya. Saat di rumah banyak masalah tidak bisa tidur. Datang ke majelis ilmu. Subhanallah. Turun ketenangan ya. Namun hadirin ya, tetap seorang ketika datang ke majelis ilmu ya tujuannya bukan untuk tidur ya. Untuk menuntut apa? Ilmu ya. Menuntut apa? Ilmu. Ya usahakan ya dengan semangat ya untuk menuntut ilmu ya. Karena dalam pencatatan ilmu ya, dalam perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap adab itu merupakan sumber keberkahan ilmu ya. Baik, hari Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, ini Jabir bin Abdullah. Ia keluar tuh dari kota Madinah menuju mana jamaah? Mekah. Untuk dengar hadis langsung dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir ini meninggal pada tahun 78 Hijriah dan umurnya waktu itu 94 tahun. Subhanallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah ibu-ibu ya yang sudah berumur 50-60 tahun untuk tetap terus ngaji. Ingat kalau orang itu nggak sibuk sama kebaikan, biasanya ia akan sibuk dengan keburukan. Wah, malas nih ngaji misalkan. Terus di rumah ngapain? Gibahin orang, ngomongin orang. Bangga saya ini buruk nih, Ustaz. Gibah sudah. Kalau kemudian dia gibah, hatinya dongkol, ya kan? Dosa lagi. Tapi kalau ibu datang ke majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurai setiap masalah kita. Makanya siar orang yang beriman tatkala yang mendapatkan ujian itu takwa dan sabar. Datang ke majelis ilmu itu bentuk takwa apa tidak? Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah akan berikan dirinya jalan keluar. Dan Jabir bin Abdullah ini ikon dalam penuntut apa? Ilmu. Sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Dan dari sini kita bisa pahami jamaah. Ini anak, ini siapa nih? Bapak. Berarti ini bapak yang soleh itu memiliki peran penting agar anaknya menjadi anak yang apa? Soleh. Karena buah itu jatuh tidak jauh dari apa? Pohon. Kemudian sahabat yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya jemaah? Anas. Pernah dengar Anas? Hah? Anas, siapa itu Anas? Siapa itu? Hah? Nah, anaknya Ummu Sulaim, Anas bin Malik ini asisten pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Anas. Yang selalu membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nempel, ngikut, melekat.
Sespri, tahu ya jamaah? Nah, itu sudah ada tuh. Asisten apa? Pribadi ya. Sesprinya Nabi siapa? Ah, ini siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala selalu melekat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan melekatnya ini kepada Nabi, itu Nabi nggak woro-woro, aku butuh asisten loh. Saya ini capek luar biasa, saya mikirin umat. Anda sama. Hamalat Ummu Sulaim Anas radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika sang ibu bernama Ummu Sulaim membawa si kecil Anas radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Kemudian sang ibu mengatakan, "Wahai Nabi, hadza ghulamun yakhdumuk." Wahai Nabi, aku serahkan anakku Anas bin Malik untuk membantumu menjadi asisten pribadimu. Yang datang siapa? Ibunya. Hadza ghulamun labibun katib. Ini anak ini cerdas, pintar nulis nih. Nah, jadikanlah dia apa? Asisten untuk apa? Diri. Maka melihat ketulusan Anas radhiyallahu anhu. Jadi jamaah, Nabi itu kalau ada orang yang berbuat baik kepada Nabi, Nabi itu selalu berusaha ingin membalas. Maka ini akhlak seorang muslim. Jadi kalau ada orang yang berbuat kebaikan untuk kita, ya, jangan sampai dineh, apa meneh. Ya, seakan-akan itu kewajiban, ya. Kalau nggak dikasih, pelanggaran tuh, berdosa dia. Ya, ada seperti itu. Orang ketika berbuat baik kepada kita, akhlak seorang muslim, ya berusaha untuk membalas. Apa yang ibunya? Ustaz, anak punya pisang goreng. Kasih. Tidak masalah. Bahwa punyanya kerupuk misalnya. Itu. Karena memang dia bakul kerupuk misalkan. Ya sudah, tidak masalah. Ya punya itu. Sebagai rasa apa? Terima kasih deh. Makanya nanti ada kisah namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu saking senangnya sama orang yang memberikan ucapan selamat kepada dirinya. Ka'ab bin Malik itu ngasih apa? Hadiah. Hadiahnya apa zaman? Baju. Kasih itu. Karena itu yang ia miliki. Nah, kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, berusaha untuk membalas. Maka mentalnya bukan mental apa? Di bawah terus. Mau dimeneh, ya, dimeneh. Ya. Kalau ini sudah waktunya, biasanya kamu ngasih aku kok sekarang enggak. Subhanallah, diingatkan. Ya. Ya. Di Allah Subhanahu. Dan apapun yang diberikan oleh teman-teman kita, sekecil apapun itu, maka minimal ucapkanlah jazakallahu khairan. Karena effortnya telah berbagi. Kita tidak tahu drama apa yang telah ia alami untuk mensisihkan sebagian dari harta tersebut sebagai bentuk rasa cinta dan sayang kepada saudara. Maka hargai hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyak anaknya, wa barik lahu fima a'taitah, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepada Anas. Subhanallah. Hikmah sama Nabi Anas bin Malik, ya, dapat keberkahan apa jemaah? Harta dan apa? Anak. Harta dan apa? Anak. Subhanallah. Harta dan anak. Luar biasa. Ya. Nah, padahal, ya, apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu, ya, bukan aktivitas perdagangan, betul ya? Ya. Tapi ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat testimoni Anas bin Malik, Inna mali lakathir. Hartaku itu sangat banyak. Wa inna waladi, dan sesungguhnya anakku dan anaknya anakku berarti apa? Cucu. Banyak. La yata'adduna ala nahwi mi'ah. Itu sampai jumlahnya lebih dari 100. Subhanallah. Anak dan cucunya sampai berapa? Udah kayak paguyuban jamaah. Betul ya? Bu, kalau lebaran itu apa?
paguyuban fulan ya. Yang datang berapa biasanya? 80 ya. Itu udah 5 generasi itu, betul nggak? Atau 6 generasi, 7 generasi. Ini Anas bin Malik dapat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup sampai apa? Cucunya sampai apa? 100. Subhanallah. Maka dari sini, ya, doa Nabi itu mustajab apa tidak? Doa ibu mustajab apa enggak? Makanya 3 doa yang pasti mustajab tidak pernah ditolak. Satu dari 3 doa tersebut adalah doa ibu. Untuk siapa? Dan semakin mustajab ada doa ibu yang terzolimi. Maka jangan sampai mendolimi apa? Ibu. Ustaz, anak pengen dolimi ibu, Ustaz. Tapi saya harap ibu saya apa? Doakan kebaikan. Lu salah itu. Ya. Subhanallah. Maka doa itu akan membuka pintu yang mustahil menjadi sebuah yang mustajab. Dengan apa? Doa. Dan doa ibu untuk anak itu doa yang apa? Mustajab. Maka doakan untuk anak-anak ibu doa-doa yang baik. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya adalah sosok sahabat yang paling persis sholatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah gimana gak persis? Selalu melekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau meninggal ketika usia beliau mencapai 100 tahun. Berapa jamaah? 100 tahun. Dan beliau meriwayatkan sekitar ya 2280 hadis atau 2028 hadis. Mohon maaf. 2028 hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ibu-ibu ya tanamkan kepada anak-anak. Ya. Ada sebagian anak itu tidak mau berbakti kepada ibunya. Apa ngelihat ibunya ini miskin ya? Ngelihat ibunya nggak memiliki status sosial, ngelihat ibunya sudah tua, lihat ibunya sudah pikun. Nah, hadirat ya. Kenapa kita berbakti kepada orang tua kita? Karena perintah Allah. Yang kedua, ketika sang ibu, sang bapak ngomong, ya Allah, nah kamu kok repot banget ya. Ibu nggak bisa balas apa-apa. Bu, ibu mendoakan untuk saya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena doa ibu itu doa yang mustajab. Makanya Anas bin Malik ini tenang bersama Nabi. Ya, kenapa? Karena Nabi itu doanya apa jamaah? Itu saja. Kalau ada masalah, Bu, mohon doanya. Semoga Allah memudahkan. Mustajab. Dan ketika seorang anak punya rezeki, jangan lupa sama ibunya. Ya. Jangan lupa sama apa? Ibunya. Waktu sedih, ngelaporin sama apa? Ibu. Tapi nek wis apa? Lupa, aduh subhanallah. Lupa dia ya. Nggak berbagi sama ibunya. Jadi ibunya digunakan untuk apa? Kalau pas masa sulit susah cerita tuh. Tapi kalau senang diemnya. Jangan cerita-cerita. Ada seperti itu sih. Ada seperti itu. Baik hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian kita akan masuki faidah-faidah hadis yang mulia. Yang pertama, dakwah itu bisa dilakukan di setiap tempat. Kayaknya di sini Jabir bin Abdillah mengatakan, kunna ma'an Nabi. Kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar, dalam peperangan. Lalu Nabi berdakwah. Sesungguhnya orang-orang yang berada di Madinah itu, ya, orang yang tertinggal di kota Madinah, pahalanya sama dengan kita. Maka dari sini kita bisa pahami. Ya. Ibu-ibu nanti akhir tahun mau bepergian apa enggak, Jam? Enggak. Oh, alhamdulillah. Iya apa enggak? Oh, enggak. Anak-anak liburan, ya, ibu-ibu ada acara sama anaknya? Enggak ada. Acara di rumah. Keluar rumah sebentar. Jalan-jalan, ya.
Keluar kemana? Ke warung ya. Tidak masalah. Belanja. Loh, tidak apa-apa. Sama anak tidak apa-apa sih. Ya, tidak apa-apa itu. Diajak ya. Kalau anak itu suka ngintil ya. Maksudnya, kalau anak itu mohon maaf, kalau diajak kemana-mana gampang tuh. Yuk nak ke sana temenin ibu. Oh yuk, oh siap dia mau. Itu anak itu biasanya itu mudah menerima nasihat. Tapi kalau anak, yuk nak ke sana, ngapain? Ah, enggak mau. Nah, hajatnya enggak ada. Dia enggak mau tuh. Itu biasanya perlu effort lebih tatkala seorang bapak atau ibu memberikan apa? Nasihat. Makanya di sini Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu itu mendapatkan nasihat dan hadis Nabi di masjid atau di luar ruangan. Di luar, betul. Aktivitas luar. Maka ketika ibu-ibu ya bepergian sama anak ya, itu selipkan nasihat-nasihat. Ketika ibu misalkan pergi ke taman ya, maka dalam perjalanan itu selipkan apa? Nasihat. Dan anak itu biasanya memiliki memori-memori yang akan mengenang, terkenang tuh. Ya. Jadi jangan sampai nasihat itu cuman hanya di rumah, di kamar, di pojok ke. Nak, kesini nak. Ki mesti ya. Ki mesti ono meneh ya. Ya. Tapi diajak keluar tuh ya. Kemudian diberikan masukan-masukan. Masya Allah, nani ciptaan Allah yang sungguh indah ya. Masya Allah kita bisa makan di tempat ini adalah karunia Allah. Yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh itu sudah ada. Yuk kita sholat. Ya. Lupa kenapa sholat? Iya karena yang memberikan kita makan itu siapa? Patemkan tuh. Ya. Sering-sering anak itu mendengar kata Allah karena Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah, supaya di telinga anak itu ya familiar terkait siapa Robnya, ya. Terkait siapa apa Robnya. Kayaknya uh, ibu-ibu ya atau bapak-bapak ya, mungkin masih ingat ketika mau sekolah ya. Ini musim apa? Musim hujan ya. Dulu bapaknya nganter naik motor tat ya kan. Itu pakai jas hujan Batman tau gak? Pak sudah sampai apa belum? Subhanallah. Ya, sudah sampai apa belum nih Pak? Pegangan yang kuat nak ya. Ini belum sampai sebentar lagi. Nah, kita apa mendekat. Dan kita ingat tuh memori-memori seperti itu. Sederhana. Tapi membekas dalam hati anak. Ada waktu bepergian. Jadi nggak perlu hal-hal yang mewah, tapi sesuatu yang sederhana ya, yang mana sang anak itu bisa bekerja sama dengan ayahnya ya. Maka nasihat-nasihat seperti ini insya Allah lebih mudah masuk. Nah, belum sampai nih nak, nih hujannya agak deras, yuk berdoa. Ya doanya apa nih bang? Masya Allah. Ya mutir Nabi Fadlillahi wa rahmati. Itu akan mengenang pada diri apa? Anak tersebut. Nah ya tentu kita masih ingat ya waktu hujan ya bagaimana ini hujan nih bah ya udah nggak apa-apa deh saya antar pakai apa pakai motor tuh Subhano pakai apa jas hujan apa Batman. Kita ya jangan ngantuk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang tua bapak dan ibu kaum muslimin. Jadi nasihat itu tidak mesti di masjid, tidak mesti di rumah ya. Maka gunakanlah waktu ibu-ibu membersamai anak pada kegiatan-kegiatan di luar dengan nasihat-nasihat ya. Dengan apa? Nasihat. Ketika makan, ketika bersama ya gunakan untuk apa? Nasihat. Jangan sampai ketika di dalam mobil, ya, dalam kendaraan atau pas makan, anak itu sibuk dengan gadgetnya, ngobrol, ya, ngobrol. Orang tua itu harus ngobrol sama anaknya. Bapak harus ngobrol sama anak, mohon maaf, ibu harus ngobrol sama siapa? Anak yang ngobrol. Ketika pulang sekolah, makan malam, usahakan bersama-sama. Atau meja misalkan. Ustaz tidak punya meja makan, ya tidak apa-apa. Ya, lesehan. Wah, lebih asyik ya kan. Lesehan, pakai tikar ya. Kemudian ngobrol. Gimana tadi sekolahnya? Nah, sambil memberikan apa? Masukan-masukan, arahan-arahan. Kalau anak itu jarang ngobrol sama orang tuanya, jarang curhat sama orang tuanya, itu anak biasanya lebih mudah terpengaruh dengan temannya. Temannya kalau baik, kalau temannya tidak baik, ya kan?
Maka ini merupakan sebuah PR bagi kita semua. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika jalan itu ngobrol sama sahabatnya, ya, memberikan apa, nasihat kepada sahabat. Itu faedah yang keberapa, Jamaah? Yang pertama. Yang kedua, yang kedua, an-niyatus shadiqah, ya, orang yang memiliki niat. Orang yang memiliki niat yang murni, ia akan mendapatkan pahala sempurna walaupun terhalang oleh udzur. Jadi kalau orang sudah niat, kok qadarullah, Allah mentakdirkan yang lain. Dia punya udzur misalkan. Udzurnya udzur benar ya, bukan udzur yang apa? Dibuat-buat. Ya. Ya, Allah tahu udzur yang dibuat-buat ya, misalkan ya. Pas mau kajian mikirin misalkan, subhanallah. Tapi kalau selain kajian ya, kalau pas pembukaan mall mikirinnya hilang. Allah Subhanahu wa taala tahu tuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tahu, hati-hati. Niat yang tulus, niat yang mulia, niat yang murni tetap mendapatkan pahala yang sempurna walaupun ia mendapatkan apa? Udur. Maka jamaah, perbanyaklah niat. Tuh. Niat itu gratis apa bayar? Haji bayar apa gratis ya? Hajinya gratis. Nah, ibadah haji membutuhkan biaya, betul apa tidak? Betul. Tapi kalau niatnya gratis. Niatin dulu. Ya, niatin untuk ibadah haji. Kan termasuk rukun Islam, betul apa enggak? Ya walaupun kita mungkin dan sebagian kita tidak punya apa-apa, niatin tuh. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala panggil. Maka ketika sosok itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mampukan dirinya. Gimana caranya? Wallahu alam. Allah pasti memiliki banyak cara. Maka yang penting apa? Niat dulu. Kalau ada orang, duh, kayaknya saya nggak punya pikiran deh. Ini aja masih banyak apa? Tanggungan yang lain. Lu niatin. Niat apa? Gratis apa aja mah? Gratis. Niat. Namun apabila qadarullah belum mampu ya, karena keterbatasan fisik, harta ataupun yang lain, dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Tetap mendapatkan apa? Pahala. Maka sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah, secara fisik mereka tidak berjihad, namun mereka tetap mendapatkan pahala jihad. Karena mereka punya udur. Udurnya apa, zaman? Yang tertinggal di kota Madinah itu. Udurnya apa? Ya sakit. Ada lagi. Sudah tua, ya. Kemudian udurnya wanita, ya. Kemudian udurnya apa lagi? Ada sebagian orang atau sebagian sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kota Madinah. Tuh, kan Madinah ditinggalin sama Nabi itu. Pemimpinnya siapa itu? Hah? Siapa? PPC. Hah? Pejabat sementara. Siapa itu? Ya. Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidak ikut perang apa? Tabuk. Diperintahkan oleh Nabi, kamu diam di kota Madinah. Kira-kira Ali bin Abi Thalib senang apa sedih, sama? Ya Allah ya, senang apa sedih? Kamu nggak usah ikut perang ya, kamu di sini aja. Kira-kira kalau zaman sekarang yang daftar banyak apa sedikit, sama? Subhanallah. Ali bin Abi Thalib waktu diminta untuk tinggal di kota Madinah, sedih dia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur, subhanallah ya, menghibur Ali bin Abi Thalib. Maukah engkau aku jadikan posisimu
sebagaimana posisi Harun alaihissalam terhadap Musa alaihissalam. Anta khalifati, engkau adalah penerusku dan penggantiku. Kau menggantikanku. Maka mendengar hal tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pun apa? Merasa apa? Ridho. Namun pertama-tama Ali itu merasa apa? Sedih. Maka inilah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu sedihnya kalau tidak mampu ibadah. Dia sedih tuh. Ya, kehilangan harta, berkurangnya harta itu tidak membuat mereka sedih. Ya, namun yang membuat mereka sedih adalah tatkala mereka kehilangan momen dan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian faedah yang keberapa? Ketiga ya, subhanallah. Tadi faedah yang kedua ini berarti pentingnya apa? Niat. Pentingnya apa? Niat. Jadi ibu kalau misalkan pas musim haji, ya, lihat jamaah haji pengen haji apa enggak? Nah itu sudah niat dapat apa? Ya Allah mudahkanlah, berdoa kepada, minta kepada Allah. Tapi kalau melihat jamaah haji sekolah mungkin ya, ganti channel wira wis. Subhanallah. Nggak punya niat sama sekali nih, ya. Subhanallah pesimis ya. Padahal rezeki itu di tangan siapa jamaah? Di tangan Allah. Allah itu dengan mudah. Dalam sekejap Allah kasih harta kepada seorang hamba. Allah mudah. Dan dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala mengangkat harta tersebut. Makanya ibu kalau dapat nikmat ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap santun ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat itu terikat dan bertambah. Namun ketika seorang dapat nikmat, lah kok malah kufur? Ya. Kayak orang tadi tuh, lihat jamaah haji ya kan, dapat nikmat kesehatan ya, negeri yang aman ya, dia sehat, malah dia rak bakal. Maka kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba. Wis ngomong mustahil bener. Makanya orang-orang yang mampu ibadah itu adalah sosok dan pihak yang selalu optimis dan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap berjuang husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Sampaikan. Faedah yang ketiga, annahu kullama aktsara min at-ta'assuf ya. Bertambah sedihnya seseorang ketika ia kehilangan kesempatan untuk beribadah, maka bertambah besar pahalanya. Bertambah besar apa? Pahala. Jadi ketika ada orang yang kebiasaan sholat jamaah di masjid, qadarullah dia ketinggalan jamaah. Biasa apa sedih jamaah? Nah, kalau sedih dia dapat apa? Tapi kalau telat, si lumrah rapopo ya. Telat si peng siji peng loro. Ya. Ya. Maka ini pahalanya akan semakin apa? Sedikit. Bahkan boleh jadi ya dia tidak mendapatkan apa? Mohon maaf, ia tidak mendapatkan pahala yang besar. Maka semakin ia sedih, semakin ia merasa kehilangan momentum ibadah, ya, maka semakin besar pahala yang ia apa? Dapatkan. Ya. Makanya ketika ada orang mau bangun malam, qadarullah ketiduran, ya sudah adzan apa? Subuh. Dia sedih tuh. Dapat apa? Pahala. Tapi kalau dia biasa aja, wah telat, apa-apa lah. Ya. Maka pahalanya hanya dapat apa? Sedikit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan imanlah ya. Hendaklah seseorang itu bergembira. Jadi kita itu bergembira karena bertambahnya apa? Iman.
Kita bergembira ketika kita bisa sholat. Ketika kita nggak bisa sholat, kita apa? Sedih. Itu dia. Ketika kita nggak bisa sholat secara maksimal dan optimal, kita sedih. Itu adalah iman. Dan itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama kita. Tapi kok kalau ada orang ketika terlambat sholat, ya biasa. Sedihnya waktu dia telat masuk kerja misalkan. Tapi kalau telat sholat, dia tidak sedih itu. Dia nggak menyesal. Maka ini tanda imannya perlu diperbaiki. Ya. Dan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sedih itu boleh apa tidak? Nah, sedih yang berpahala adalah sedih manakala seseorang kehilangan kesempatan apa? Ibadah. Dia sedih, Allah. Kehilangan kesempatan untuk apa? Ibadah. Ada seorang anak sedih, orang tuanya meninggal. Bapaknya apa? Meninggal. Sedih dia. Dapat pahala apa enggak? Ya tergantung ya. Kalau dia sedihnya karena tidak bisa berbakti lagi kepada orang tuanya, maka dia dapat apa? Tapi kalau sedihnya, ya Allah, itu biasanya aku untuk bulanan ya kan. Terus gimana ini ya kan? Dia sedih itu. Siapa nanti akan menanggung? Ya. Maka sedihnya dia tidak dapat apa? Pahala. Maka begitu juga seorang istri kalau ditinggal mati apa? Suaminya sedihnya kenapa itu? Ya Allah, ya. Cicilannya ciakeh nih. Kenapa? Maka jemaah bersedihlah. Sedih yang benar adalah seorang istri, ia bersedih karena tidak bisa berbakti lagi kepada suaminya. Itu nanti urusan dunianya Allah yang akan menyelesaikan, itu pasti. Begitu juga suami, ya. Ketika istrinya meninggal, ia sedih, ya. Sosok yang ia sayangi telah meninggal dunia. Sosok yang ia muliakan telah tiada. Maka ia bersedih karena ia tidak bisa memuliakan istrinya kembali. Maka kesedihan ini kesedihan yang apa? Berpahala. Dan sedih itu ada yang berdosa. Sedih apa aja? Sedih sampai ia meratap, teriak-teriak, mukul-mukul misalkan. Ya, itu tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, Anas kalau tidak salah ya, itu ada seorang ibu yang nangis di atas kuburan seorang anaknya. Kemudian Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Maka kata ibu ini apa? Ilaika anni. Lungo. Akan ngomong. Fa'innaka lam tusab bi musibati. Engkau itu enggak merasakan hatiku yang hancur. Kamu itu nggak merasakan apa yang aku rasakan. Kamu tuh nggak tahu perasaanku betapa hancurnya diriku. Fa'inna kalam tusabi musibati. Kamu tuh nggak tahu musibah yang menimpa diriku. Kemudian kata Nabi apa? Nabi diam, pulang. Kemudian perempuan itu dikatakan pada dirinya, itu tuh Nabi yang ngasih nasihat. Akhirnya dia apa? Minta apa? Minta maaf. Kata Nabi, as-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran yang akan mengurai setiap masalah adalah kesabaran engkau tetap bersabar. Engkau memuji Allah, engkau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau tidak berteriak-teriak ketika pada saat hentakan dan hantaman yang pertama. Itu kesabaran yang akan mengurai setiap apa? Masalah. Jadi sedih, hati Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, boleh ya. Sedih itu boleh, sedih kasih sayang itu boleh. Makanya Nabi itu ketika ditinggal oleh anaknya Ibrahim, Nabi itu nangis apa enggak? Nangis. Sahabat nanya, wahai Nabi, kok nangis? Pemahaman sahabat waktu itu kalau nangis berarti tidak sabar. Loh, ini keliru. Bentuk sayang itu adalah dengan apa? Menangis. Ya, bentuk sayang itu apa?
menangis. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tangisan ini tidak menafikan menghilangkan sabar. Bahkan tangisan ini merupakan bukti bahwasanya orang itu sayang terhadap dirinya. Ya. Berarti nangis itu boleh apa enggak, jamaah? Boleh. Kemudian yang kedua, boleh enggak mencium kening si mayit? Boleh. Boleh enggak berbicara kepada mayit? Hah? Ketika Allah ya, semoga Allah menempatkan dirimu tempat yang terbaik. Boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah ya. Tidak apa-apa ya. Karena Abu Bakar itu pernah mengatakan kepada Nabi, dan Nabi itu sudah meninggal dunia, tibta hayyan wa mayitan, wahai Nabi, engkau itu harum, engkau itu bagus. Ya, dalam kondisi masih hidup atau dalam kondisi sudah apa? Mati. Ya. Dan hari Allah Subhanahu wa taala muliakan, eh, lihat surat At-Taubah ayat 92. Surat apa? Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Jadi orang-orang yang memiliki uzur di kota Madinah, ya, orang yang sudah tua, tidak punya kendaraan, itu bisa ikut perang apa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa ikut perang. Mereka tidak kehabisan akal. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, sertakan kami dalam rombongan perang. Subhanallah, kayak bagi-bagi sembako jamaah. Kalau zaman sekarang itu ya, betul enggak? Mana kuponnya kok nggak ada ya kan? Tapi kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sedih banget kalau mereka tidak diikut sertakan dalam peperangan. Kamu nggak masuk kualifikasi nih, ya. Mereka masih itu meminta kepada Nabi agar diikut sertakan dalam peperangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan kejadian tersebut dalam surat At-Taubah ayat 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah mohon maaf ya, kendaraan kita terbatas. Subhanallah. Padahal Nabi ini mau kemana aja? Mau tamasya atau perang aja, Mas? Mau perang. Akomodasi kami itu terbatas. Maka mendengar hal tersebut, akhirnya para sahabat pun permisi dan pamit. Dan permisi pamitnya mereka itu bukan alhamdulillah ya Allah. Hah? Hah? Mereka pamit undur diri dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Ketika mereka pulang, mereka itu nangis. Subhanallah, nangis. Nangis. Nah, kalau nemuin orang nangis ya, Mbak. Bu, Pak, kenapa nangis, Pak? Kira-kira kenapa itu? Kira-kira ada masalah apa itu? Ya Allah, Ustaz, saya nangis tuh. Ya Allah, tadi pagi saya sholat subuh terlambat, ya Ustaz. Atau iya barusan ketipu biasanya, Ustaz. Hah? Biasanya orang nangis tuh. Hah? Barusan apa ketipu, betul enggak? Ya betul, itu suatu hal yang menyedihkan. Ya. Ketika ibu mendapatkan orang seperti itu, jangan dikatakan skol ngonowe nangis, sahabat ora nangis. Jangan. Ya. Iman seseorang itu beda-beda. Ya. Dihibur, semoga Allah ganti yang lebih baik, tenang ya. Pasti Allah ganti kalau bapak atau ibu ridho. Ya. Tapi ini untuk diri kita aja, Pak. Untuk diri kita harus bermain di level untuk mengajar para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita bermain di sebuah level ketika kita kehilangan kesempatan untuk beribadah, kita itu sedih. Melebihi sedih kita tatkala kita kehilangan dunia. Ibu-ibu ya, ketika melihat orang tua kok bagi hartanya ndak adil. Kira-kira ibu sedih apa biasa tuh? Hah? Sedih apa biasa tuh? Hah? Hah? Sedih apa biasa?
Ya Allah, sana dapat 10 M, saya 9,5 M, kan setengah M. Nah, sedih apa senang ibu ya? Hah? Ya. Maka ketika ibu merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, maka jadikanlah tatkala kita kehilangan momen ibadah, ketidaknyamanan itu lebih besar daripada ketika kita kehilangan dunia. Maka kata para ulama, "Hadza wallahi buka'ur rijal." Demi Allah, inilah tangisan lelaki sejati. Tangisan yang manakala seseorang menangis dan bersedih ketika ia kehilangan momentum dalam beribadah. Ya. Adapun orang yang menangis, kata Ibnu Rajab ya. Adapun orang yang menangis karena syahwat-syahwat dunia. Kenapa jemaah? Nangis misalkan waliyadzubillah ada orang yang ditinggal siapa? Calonnya atau pacarnya, ya alhamdulillah ditinggal itu hubungan yang apa? Haram. Terus dia nangis. Subhanallah. Harusnya bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Adapun orang yang menangis karena syahwat-syahwat dunia, wahada mithlu tifl, maka ini seperti tangisan anak kecil. Anak kecil kalau diambil mainannya nangis apa enggak? Nangis. Ya, maka tangisan lelaki sejati, mukmin yang sejati adalah mereka bersedih tatkala kehilangan momentum dalam beribadah. Wallahu taala alam. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Intinya adalah mainkanlah niat. Karena orang yang sudah memiliki niat, Allah akan sampaikan pada dirinya pahala walaupun ia memiliki uzur. Dan ingat, suatu saat kita pasti memiliki apa? Uzur. Entah itu sakit, ya, entah itu kekurangan harta, entah itu udur-udur yang lain, safar, maka akan ditetapkan dan dituliskan pahala untuk dirinya. Ya. Wallahu taala alam. Ya, ada pertanyaan jamaah? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz izin bertanya, kita kalau punya amal tidak boleh terlalu kepedean. Kalau kita mungkin amal kita diterima, sedangkan di sisi lain kita harus harus udun pada Allah bahwa Allah kita itu sesuai dengan apa yang kita Kita harus sesuai prasangka hambanya itu gimana kaitannya? baik. Hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketika kita beramal sebuah ibadah, kita tidak boleh terlalu pede. Kenapa? Karena orang apabila terlalu percaya diri amalannya pasti diterima, itu akan menghantarkan dirinya pada ujub. Ada apa? Ujub. Terlalu percaya diri dan memastikan amalnya diterima, itu akan membuat dirinya apa? Ujub. Dan ujub itu tidak boleh. Ya. Ujub. Ujub itu takjub dengan amalannya merendahkan orang lain. Saya loh bisa. Ana. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'an, baca dalam Al-Qur'an, setiap kata ana itu ada suatu hal yang tidak baik dan tercela. Ingat, iblis itu mengatakan apa? Ana, aku lebih baik daripada Pak Adam. Ya. Kemudian Firaun ya, ana ya. Pokoknya orang-orang yang sombong itu mengucapkan atau ujub terhadap apa? Diri sendiri. Adapun seorang yang beriman, tatkala dia beramal ibadah, maka seseorang itu jangan pernah terlalu percaya diri. Namun ia husnudzon kepada Allah, semoga amalannya apa?
husnudzon. Semoga. Tapi ia tidak bisa apa? Memastikan. Ia berdoa semoga Allah menerima apa? Amal ibadah. Maka apabila dia dalam kondisi yang demikian, ia akan bersemangat untuk melakukan amal ibadah yang lainnya. Apabila dalam kondisi demikian, ia tidak akan pernah merendahkan orang lain. Dalam kondisi demikian, ia tidak akan pernah meremehkan orang lain. Kenapa? Karena ia tidak tahu amalan manakah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia husnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami hadirin ini? Berharap. Berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh terlalu percaya diri, tidak boleh terlalu banyak selebrasi ya, karena kita belum menyentuh garis finish. Maka ibarat orang lari ya, lomba, tiba-tiba dia selebrasi menang, kira-kira kalah apa anda zaman? Kalah dia, ya kan? Maka hakikat di dunia ini kita ini berlomba. Ketika kita sudah mendapat kebaikan, ihmadillah, pujilah Allah, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan amal lain. Makanya Umar bin Khattab itu sudah dijamin surga, betul apa enggak? Tapi Umar bin Khattab waktu mendengar Nabi itu membicarakan nama-nama orang munafik, Umar bin Khattab ini khawatir. Bukan suudon, khawatir. Namaku itu ada apa enggak? Khawatir. Maka inilah perasaan yang harus hadir dalam hati kita ketika bertambahnya ilmu, bertambahnya amal soleh, kita tetap merendah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merendahkan orang lain. Maka tidak merendahkan orang lain itu merupakan tanda bahwasanya seseorang itu insya Allah akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak boleh ujub dengan amal. Maka lucu orang yang ujub dengan amal ibadahnya. Kenapa? Amal ibadahnya belum pasti apa? Diterima. Kalau orang ujub dengan hartanya ada. Betul apa enggak? Orang ujub dengan mobil mewahnya ada apa enggak? Ada. Tapi kalau orang ujub dengan amalnya, amalnya belum tentu diterima. Maka sikap seorang muslim itu, ia husnuzon kepada Allah, berbuat baik ibadah kemampuan apa yang ia miliki, kemudian ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ia tidak boleh apa? Ujub, namun ia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ya. Karena kalau terlalu pede, itu nanti dia banyak istirahatnya. Kemarin anak barusan umroh, misalkan, anak hitung-hitung pahala saya di Masjidil Haram, saya kalkulasikan 100.000 kalau. Anak libur dulu ya, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para jamaah ya. 100.000 Ustaz ya. Ya. Kepedean ya. Dia itu 100.000 kalau ente ikhlas, kalau ente khusyuk, ya kan? Ya, kalau sholat pikirannya kemana-mana, ya, sholatnya ndak khusyuk, ya, telat lagi, subhanallah, ya. Dan dia kepedean. Maka kepedean itu akan menimbulkan dirinya tidak semangat untuk apa? Ibadah, ya. Bisa difahami hadirin? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk pemateri dan para jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi para hadirin. Ibu senang apa enggak datang kajian? Senang, alhamdulillah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Al-Firdausil A'la, mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri lembar kehidupan kita dengan husnul khotimah, dengan amal ibadah yang terbaik yang pernah kita lakukan sepanjang sejarah kehidupan kita. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.